Zombie Apocalypse. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel ini. Jadi sesuai janji saya pada video sebelumnya, saya udah sempat janji ya ke teman-teman untuk mengulas lebih dalam terkait permasalahan dari iPhone 11 yang mengalami bug software ketika update iOS dari 14.7 ke 15.4.1, dimana kendala yang saya dapatkan ketika update iOS itu Face ID-nya muncul ya, Face ID-nya terdeteksi ada, bisa dibuka Face ID-nya, settingan Face ID-nya bisa dibuka, cuma selalu gagal dalam selalu gagal ketika berusaha untuk melakukan scanning wajah ya. Jadi bisa kebuka Face ID-nya tapi selalu gagal dalam scanning wajah. Nah, jadi masalahnya tuh kayak gini nih. Face ID, coba kita cari dulu Face ID. Oke. Ya. Jadi ini handphone istri gue ya. Jadi masalahnya itu ini kan kalau misalnya kita belum memasukkan Face ID itu kan masih biru ya di sini. Kalau untuk handphone atau iPhone yang Face ID-nya bermasalah karena ada penggantian part di dalamnya, biasanya ini warnanya abu-abu tuh, nggak bisa diklik, nggak ada yang kebuka gitu, nggak aktif lah. Tapi masalah di handphone ini setelah update iOS itu Face ID-nya bisa dibuka warna biru ya, warna biru. Jadi kalau belum disettingkan memang harusnya warna biru gitu ya. Ketika dibuka dia langsung scanning wajah. Tapi ketika dibuka itu selalu bermasalah. Notifikasi yang muncul itu adalah Face ID tidak aktif ya. Silakan coba di lain waktu gitu katanya. Nah, jadi ini sebagai info handphone ini atau iPhone 11 ini merupakan iPhone yang saya beli bekas ex-Inter, bekas dari luar negeri, tanpa garansi dan tanpa garansi resmi, maksudnya garansi seller atau garansi personal yang diberikan sellernya itu cuma seminggu, dan masalahnya muncul ketika 3 minggu pemakaian ya, karena pada waktu minggu ketiga itu handphonenya diutak-atik sama istri saya dan dia melakukan update iOS ya. Nah, setelah beberapa minggu mencari solusi dari permasalahan Face ID ini, saya udah nemu masalahnya, dan Face ID dari handphone ini itu bisa dibuka. Cuma kebetulan wajah yang terdaftar di Face ID ini adalah wajah istri saya. Jadi sekarang gagal mendeteksi Face ID karena bukan wajah saya yang terdaftar di sini. Nah, jadi cara yang saya lakukan sehingga Face ID-nya itu bisa digunakan kembali itu ini nemunya nggak sengaja, cuma saya utak-atik aja gitu kan. Karena sebelumnya saya udah coba untuk downgrade versi iOS dengan cara-cara yang sudah dijabarkan teman-teman di YouTube ya. Cuma ada kendala di mana saya sendiri kan ini pemula atau kurang paham lah dalam hal mengutak-atik software. Jadi kalau untuk modifikasi software atau downgrade yang lebih ribet gitu ya, saya nggak tahu dan nggak berani juga, jangan sampai ada masalah yang timbul itu bertambah gitu masalahnya ya. Jadi saya cuma utak-atik sistem di sini. Yang saya lakukan pertama kali itu adalah menghapus kata sandi ya. Jadi saya hapus dulu kata sandi di iPhone ini, saya hapus dulu ya. Kemudian handphonenya saya restart. Jadi restartnya kan kayak gini kan, kita tekan tombol volume ke bawah dengan tombol power. Jadi
pertama itu hapus password dulu. Jadi iPhone-nya jangan dipakein password gitu ya. Jangan dipakein password ketika membuka handphone, itu kan biasanya muncul password tuh. Jadi jangan pakai password dulu, kita hapus passwordnya, kemudian kita matikan handphonenya. Setelah mati itu kita nyalakan kembali dan jangan membuka apa-apa, langsung masuk ke pengaturan Face ID teman-teman ya. Jadi setelah handphonenya dinyalakan kembali, jangan buka aplikasi, jangan buka yang lainnya, langsung masuk ke pengaturan Face ID ya. Langsung masuk ke pengaturan Face ID, kemudian Face ID-nya langsung bisa terdeteksi kembali ya. Nah, jadi begitu ceritanya teman-teman. Jadi tujuan video ini adalah untuk sharing aja ya, siapa tahu ada teman-teman yang mengalami hal yang sama ya, bisa dicoba cara seperti ini daripada handphone atau iPhone-nya itu bisa digunakan Face ID-nya ya. Nah, itu kan cukup merepotkan. Berbeda halnya dengan Android ya, yang punya scanner sidik jari ya, itu kan lebih gampang ngebukanya. Kalau untuk di iPhone kan, terutama iPhone 11 ini sangat tidak praktis. Saya rasa kalau misalnya kita ketika mau membuka handphone harus memasukkan password ya. Oke. Jadi cara ini saya juga nggak ngejamin ya akan bisa berfungsi di HP teman-teman ya, tapi setidaknya ada cara lain yang lebih sederhana yang bisa teman-teman coba ya, baik itu yang memiliki masalah di iPhone 11 yang seperti yang saya pegang ini, ataupun di iPhone versi lain yang memang ketika setelah mengupdate iOS itu mengalami kendala di Face ID. Oke, mungkin kayak gitu ya teman-teman. Mohon maaf juga saya nggak berani utak-atik Face ID-nya, jangan sampai bugnya itu muncul lagi dan saya nggak bisa pakai Face ID-nya lagi gitu ya. Jadi saya nggak berani hapus Face ID-nya untuk memperlihatkan ke teman-teman. Oke, saya rasa cukup ya teman-teman, silahkan dicoba, mudah-mudahan bisa selesai masalahnya dengan cara seperti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tambahan teman-teman, kemarin juga saya kan sempat pasang screen protector ya, yang dimana screen protectornya itu dia full nutupin sampai ke notch-nya ini ya, dan tekstur dari screen protector yang saya gunakan itu adalah yang teksturnya itu matte ya, atau ngedop gitu. Nah, dari pengalaman yang saya sudah rasakan ya, untuk Face ID yang bermasalah karena update iOS itu karena bug sistem ya, bug sistem ketika instalasi ataupun berbagai macam hal faktor penyebab gitu ya. Ya, Face ID-nya itu kan sedikit lebih sensitif ya. Jadi kalau ada kalau ada gangguan sedikit saja di kamera ini ya, di sensor Face ID-nya ini, dia akan gagal dalam membaca. Makanya saya juga nggak berani gitu gontak-atik Face ID-nya kembali untuk memperlihatkan ke teman-teman ya. Nah, jadi yang saya lakukan itu ya saya cabut aja itu screen protectornya, kemudian saya hapus passwordnya, hapus password di handphone ini atau kata sandinya saya hapus ya, handphonenya saya restart, kemudian langsung masuk Face ID, saya daftarin wajah istri saya di situ. Kemudian saya sampai sekarang belum memakai Face ID, saya membiarkan dulu Face ID atau sistem dari iOS-nya ini mempelajari wajah istri saya, karena yang namanya Face ID itu kan setiap kita melakukan scanning dia akan terus mempelajari atau terus improve sistem pembacaannya sampai dia betul-betul hafal dengan wajah si pemilik atau pengguna ya. Jadi untuk 1 minggu ke depan saya akan membiarkan handphone ini tanpa screen protector, atau bisa kita siasati dengan membeli screen protector yang tidak menutupi notch dari iPhone 11 ini. Saya rasa seperti itu teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.